Atullah alaika. Sekarang akidah anak-anak, benderanya boleh turun. Sekarang akidah anak-anak kita dirusak oleh liberal, betul? Sekuler, betul? Komunis, betul? Ateis, betul? Datang lagi kelompok yang lama-lama bangkit lagi sekarang. Apa dia? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran, bermacam-macam. Kalau zaman dulu kiai bisa berkata, jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini, jangan belajar sama ini, jangan dengar ceramah ini. Zaman sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka menyampaikan ceramahnya tidak di kamar, tidak di pesantren, tidak di mimbar. Mereka ngomongnya di mana? www.youtube.com. Pemikiran-pemikiran ini masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita. Tidak ada cara jalan untuk menyelamatkannya kecuali memperkuat akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada aliran yang mengatakan bahwa Tuhan pernah ada, tapi dulu. Sekarang Tuhan sudah mati. Nama orangnya Nietzsche dari Jerman. Apa kata dia? Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Bagi orang yang bingung, tidak belajar, ngamuk, marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Marah Nasional Mengatasi Masalah. Lalu bagaimana cara membantahnya? Cukup dengan satu kata, maka terbantahlah Nietzsche. Kata apa yang bisa membantah? Dari sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Allah diantaranya, kalau dia memang betul Tuhan, kalau dia memang betul Allah, dia tidak akan mati. Wujud, qidam, baqa. Baqa kekal abadi. Berarti kalau mati bukan Tuhan. Kalau mati berarti masa iya hantu mati? Iya Pak Ustadz, hantu itu kan berasal dari jin. Jin bisa mati apa enggak? Bisa. Kenapa mati? Karena dia punya nyawa. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanya dua. Yang pertama Allah, yang kedua hubungan kita. Ustadz Somad hubungan kita bilang nggak berakhir. Tausiah Ustadz Somad kan cuma 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Memang tausiahnya akan berakhir. Tapi kalau Abdul Somad pulang ke Riau selesai dari sini, semua yang hadir ini tetap mendoakan Abdul Somad. Doa mereka tidak banyak-banyak, hanya satu saja, matikan Abdul Somad husnul khotimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keinginan orang beriman. Hartanya banyak, ilmunya banyak, jabatannya tinggi, tak ada maknanya kalau mati su'ul khatimah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i. Bagaimana dengan akhlaknya, budi pekertinya, akhlakul karimahnya? Dia adalah tasawuf sunni yang disusun secara indah oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, lengkap cantik dengan dalil-dalilnya, dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan duyung. Sudah lama saya berceramah, baru inilah dikasih payung. Mudah-mudahan saudaraku yang memberi payung diberikan, kalau sudah menikah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah menikah anaknya soleh dan solihah. Tapi tolong setiap beberapa menit diganti. Enggak apa-apa. Ini namanya latihan di padang mahsyar. Panas apa enggak panas? Panas.
tapi nanti di padang mahsyar akan ada yang menaungi. Naungan, atap, tenda, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung. Hari ini ada yang bernaung di bawah atap kubah masjid, tapi sampai masanya kubah masjid ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil. Pada saat itu gunung-gunung akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke telapak tangan, hembus. Kalau ada orang kaya yang sombong, ada pejabat yang angkuh, jangan marah. Ambil bulu kambing, bacakan watakunul jibalu kal ihnil mau. Siapa yang kaya, siapa yang gagah perkasa akan hancur berkeping dan mati. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Jadikanlah kami siang ini semuanya bersaudara karena Engkau ya Allah. Saudaraku yang hari ini merasa kepanasan, sabar, karena tausiah ini tidak akan lama, berakhir tepat jam 11 karena dimulai jam 10. Ustadz kok tahu? Jam tanganku kan hidup. Untuk apa? Lebih baik anak saya di rumah. Ada orang yang berpikir demikian? Banyak. Ngapain anak saya di pesantren? Anakmu masuk kelas jam 8 pagi, betul? Jam 12 siang dia pulang. Ketika dia pulang dari sekolahnya, dia cabut, dia main ke mall. Mall nggak ada Pak Ustadz, dia main ke semak-semak sama pacarnya. Apakah bisa ibu menjaga anak ibu? Apakah bisa bapak menjaga anak bapak? Tidak ada yang mampu menjaga anaknya. Tapi di pesantren dia dijaga. Kalau bahasa kampung saya, 24 hours, 24 jam dia akan terjaga, terpelihara. Lihatlah anak-anakku yang perempuan, jilbabnya panjang. Ada satu yang enggak berjilbab. Oh mohon maaf, kameramen. Jilbabnya panjang. Bahkan ada sebagian anak-anakku yang wajahnya tidak ingin terlihat, yang terlihat hanya matanya saja. Kenapa? Dia sedang menjaga yang tidak mahram. Kalau ada perempuan yang pakai cadar, dia bukan sok cantik. Kalau ada perempuan yang menutup kepalanya, dia bukan orang yang tidak open minded, berpikiran terbuka. Kalau ada yang memakai hijab, mereka bukan orang gurun. Karena aslinya orang gurun zaman jahiliyah tidak pakai baju. Jadi kalau ada orang menuduh orang pakai hijab orang gurun, ini adalah orang bodoh yang tidak membaca sejarah. Betul? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek hijab, mengejek cadar, maka mereka sudah mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengejek Nabi, berarti dikhawatirkan murtad. Karena di antara yang merusak keimanan dua sendi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nanti kalau anak saya pesantren paling-paling jadi kiai, anak saya nanti kalau pesantren paling-paling jadi ustad. Saya nggak mau anak saya jadi ustad nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustadz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul ada pesantren Bata-Bata. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz apa polisi? Bingung adik-adik. Mau jawab ustadz nanti ditangkap polisi, mau jawab polisi nanti ustadznya merajuk. Oke, kita kasih contoh. Ustadz Somad pulang ceramah jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk. Somad, kau mau masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ngasih tisu guru kita masuk surga.
dengan tisu-tisunya sekalian. Syukran Kiai, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Ustaz Somad pulang jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk, sakau, pakai narkoba. Dia ngejek, Somad. Lalu Ustaz Somad ceramah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dia bukan takut, dia ketawa. Bayangkan kalau yang jam 12 malam itu adalah polisi yang alumni pesantren Bata-Bata. Ketemu sama orang mabuk ngejek, pesantren, ikut mabuk bersamaku. Pak polisi nggak marah, cukup dia cabut pistolnya. Apa ngomongnya? Langsung mabuknya hilang. Kira-kira efektif mana? Ceramah pakai ceramah, tausiah pakai khutbah, pakai tablik akbar, atau pakai kekuasaan? Pakai kekuasaan. Alumni pesantren bisa jadi bupati? Bisa. Alumni pesantren bisa jadi gubernur? Bisa. Paling tidak jadi istri bupati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang paling tinggi jabatan adalah gubernur, yang paling tinggi jabatan adalah bupati, salah. Karena bupati dan gubernur takut kepada istri. Maka yang paling tinggi jabatan adalah kalian. Bukan perempuan biasa, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anakku. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, anak kamu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Masih TK. Anakmu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Anakku mau hidup bebas. Rambut diciptakan Allah. Untuk apa kalau tidak dilihat manusia? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau prinsipnya semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yang saya sampaikan ini, semakin semangatlah hendaknya kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Dulu ketika terjadi pergolakan Partai Komunis Indonesia PKI, siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Siapa yang paling banyak dibunuh? Kiai. Kenapa? Karena mereka tahu yang bisa melawan aliran-aliran yang kafir, yang menjauhkan dari agama Allah, hanyalah benteng terakhirnya adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di pondok pesantren. Inilah benteng ahlus sunnah wal jamaah. Ke kanan ibu-ibu, ke kiri bapak-bapak, ke depan campur ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Naik ke atas, Masya Allah, paling atas santri-santri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang berilmu paling tinggi. Siapa yang enggak percaya, lihatlah hilang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah nyanyian mereka ketika mereka nanti hamil 5 bulan.
Allahumma salli ala sayyidina. Anaknya di dalam tenang, suaminya yang lagi kerja tenang, suasana di rumah tenang. Kenapa tenang? Karena turun barokah dari sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ibu-ibu hamil nyanyiannya. Datang suaminya dari belakang. Hancur dunia persilatan. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pesantren. Anak saya tidak mau masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau masuk pesantren itu nanti nakal. Anaknya sebelum masuk pesantren udah nakal duluan. Betul? Anak saya SMP Pak Ustadz. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cuman 5 guys. Pesantren, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, tajwid. Jadi kalau ada orang meremehkan ke pesantren, ente di sekolah di mana? Pesantren. Ente pelajarannya berapa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kami nanti kusebutkan kau pingsan. Jadi cari anakmu yang paling cerdas, IQ-nya paling tinggi, paling smart, paling pintar, masukkan ke pesantren, maka dia akan menjadi Imam Al-Bukhari. Dia akan menjadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia akan menjadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia akan menjadi Imam An-Nawawi. Bukan anak yang bandel, nakal, nanti dia tersinggung. Dimasukkan ke pesantren, lari. Akhirnya dikatakan, pesantren itu bodoh. Sebelum anakmu masuk, udah bodoh duluan. Begitu melihat pelajarannya, makin enggak insya Allah. Karena didoakan bibarokati kiai yang soleh-soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akhlaknya Imam Junaid Al-Baghdadi, tarekatnya tarekat Mu'tabarah Jatman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menyelamatkan bangsa kita insya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah di pondok pesantren Mau'izul Amin Al-Islami. Tidak ada lagi alasan orang untuk menolak, tidak mau memasukkan anak ke pesantren. Bapak ibu mau anaknya kaya, S1, S2 dan S3, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi sakau, mabuk, LGBT, murtad, na'udzubillah. Kita ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Rabbana hablana minas solehin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah harapan kita semuanya. Maka insya Allah anak-anak kita ini semua yang hadir ini anak-anaknya soleh dan solihah. Tapi saya belum punya anak Pak Ustadz. Umurmu sudah berapa? 50 tahun. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah. Mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau jodoh kami masih di langit, turunkan ya Allah. Pas jodohnya turun, dia mati. Allahumma in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau jodoh kami masih tertanam di tanah, naikkan ke atas ya Allah. Pas jodohnya naik ke atas, dia pingsan. Berarti belum berjodoh. Kalau jodoh takkan kemana. So sweet. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana pengertian hadis ahsadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu? Orang yang paling dengki terhadap orang berilmu adalah keluarganya dan jirannya.
Siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarganya yang membencinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Siapakah tetangganya yang membencinya? Hammazim masya'in binamim. Mereka yang selalu adu domba, namimah. Jadi memang sudah karakter orang berilmu, akan dibenci sebagian keluarga, tidak semuanya, akan dibenci oleh sebagian tetangga, sahabat, kawan. Kalau engkau belum dibenci oleh sebagian keluarga, belum dimusuhi oleh teman, maka sesungguhnya buahnya belum matang. Biasanya buah duren, buah mangga itu dilempar orang ketika sudah matang atau masih putih. Ketika dia sudah agak menguning, sudah bau harum semerbak, itu baru dilempar orang. Jadi nanti kalau adik-adik sudah ada yang ngelempar, itu berarti sudah mau tamat pondok, sudah hafal Quran, sudah hatam kitab kuning, maka insya Allah kita kuat menghadapinya. Karena selevel Nabi Muhammad SAW pun tidak semuanya sayang, pasti ada pembencinya. Kita diselamatkan karena selalu berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana hukumnya membaca bacaan solawat di waktu tengah malam menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu orang lain? Maka RT RW, Bapak Kades Kadus membuat peraturan setempat. Kalau jam 10 malam maka mikrofonnya pakai mic dalam. Kalau jam sekian, kebetulan di Pulau Madura azan subuhnya jam 4, 1 jam sebelum azan subuh jam 3 sudah tarhim dan baca Quran membangunkan orang. Assalatu wassalamu alaika ya man ya man asra bikal muhaiminu layla. Awak kalian pun terbangun karena ada orang besok yang mau ke sawah, ada yang mau bekerja. Maka ini kesepakatan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Untuk memutuskan suatu perkara jangan kelahi. Wa amruhum syura bainahum. Memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, supaya kita jangan sampai kelahi masalah jam-jam penting. Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua membiarkan anaknya bodoh dan tidak dipondokkan ke pesantren? Saya ini Pak Ustadz nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab, saya bodoh, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ada orang tua berprinsip seperti ini. Ingat, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai kepala rumah tangga, wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu akan tanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Anak-anak ini punya 5 hak terhadap bapak. Bapak-bapak, anakmu punya 5 hak. Yang pertama, makan. Anak-anak sudah dikasih makan? Belum. Yang kedua, pakaian. Anak-anak sudah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Anak-anak sudah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ayyu'allimahu idza balagha. Memberikan pendidikan yang layak. Kita tak sanggup mendidik mereka baca kitab tahfiz Quran bahasa asing, masukkan ke pesantren Mau'izul Amin Al-Islami sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ya, iklannya setiap 15 menit sekali mesti ada iklan. Yang kelima, perhatian. Anaknya pulang bawa kertas, papa, ayah, ini nilaiku tinggi, nilaimu tinggi. Ayahnya main game online. Ya udah, pergi sana. Dia perlu diperhatikan, dia perlu direspon. Aku sekarang sudah hafal 5 juz ayah. Wow, menyenangkan hatinya. Nanti ayah belikan hadiah ya. Hadiahnya apa? Rahasia. Bawa kardus besar. Begitu dibuka, kardus kecil. Dibuka kotak kecil. Pas lihat lagi, cuman pena.
Anaknya berkata, yang kulihat bukan hadiahnya, tapi siapa yang memberikannya. Luar biasa. Memang buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Pak Ustadz, ada orang ahli ibadah tapi pelit. Seorang wali Allah, bukan wali band, bukan wali kelas, bukan wali murid, wali. Kalau dia bakhil, dicabut kewaliannya. Di antara ciri wali adalah saha, dermawan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, di antara sifat beliau adalah dermawan. Insya Allah anak-anak di pesantren memiliki sifat dermawan, karena mereka selalu bersama satu kamar, berbagi kasur, berbagi makanan. Kedermawanan ini diasah dari kecil. Dia tidak akan egois, insya Allah. Sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, insya Allah anak-anak pesantren tidak akan sombong. Kenapa? Mau anak pejabat, mau anak orang kaya, tetap ngantri. Kami dulu waktu di pondok ngantri, buka puasa, azan maghrib, ngantri panjang. Begitu sampai dekat mau ngambil nasi, azan isya. Maka angkuh sombongnya hilang, karena di pondok pesantren dia diajarkan menjadi masyarakat yang egaliter, berteman tidak pilih-pilih kawan, dia bersama dengan anak petani, dengan siapapun. Ini penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada orang pendosa namun dia murah hati dan suka sodakoh, lebih baik mana Pak Ustadz? Dua-duanya nggak baik. Yang baik, yang sopan tapi nggak sholat, dia kabur. Kenapa? Karena kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Yang baik adalah orang yang dermawan dan dia tetap sholat dan puasa. Orang yang sholat dan puasa tapi bakhil, sombong, angkuh, dia terjebak pada ritual ibadah. Dua-dua manusia ini mesti diperbaiki dengan dakwah. Mudah-mudahan mereka tersentuh dan mati dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Amin. Ustadz, mana yang lebih berharga dan lebih baik? Punya anak alim, soleh, dibandingkan anak yang kaya raya tapi tidak berilmu. Karena dia tidak berilmu, uangnya banyak, dia hambur-hamburkan, dia berzina, maaf, dia makan haram, dia ikut kontes ini, kontes itu hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dia berilmu, walaupun tidak kaya, maka dia akan mengamalkan ilmunya, dia mengajar, dia berdakwah. Tapi yang kita inginkan dua-duanya dapat, anaknya kaya, berilmu dan beriman seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Insya Allah santri-santri kita ini adalah anak-anak yang sekarang sudah berilmu, beriman, tamat pesantren, dia bisnis, dia usaha, dia akan menjadi kaya raya, dia menyelamatkan umat dan bangsanya dari kekafiran dan kekufuran, insya Allah. Kok nggak habis-habis ya? Ustadz, saya santri putra Mau'izul Amin, punya cita-cita sangat tinggi, akan tetapi orang tua saya disuruh berhenti belajar pesantren, malah disuruh jadi TKI ke Malaysia. Bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait ini? Yang mau dicari ke Malaysia, ke Saudi Arabia itu kan uang. Dimanapun uang itu ada. Iya Pak Ustadz, tapi kalau di luar negeri banyak. Laukana libni Adam wadian min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, gunung di sana, emas di sini, apakah cukup? Latamanna ayyakuna lahu wadian akhar, dia akan meminta satu lembah lagi, walantam la fahu illat turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Jadi mau merantau ke planet Mars. Si Anu kemarin di mana dia? Keluar dari pondok, merantau ke Hong Kong? Enggak. Merantau ke Taiwan? Enggak. Merantau ke Kuala Lumpur? Enggak. Merantaunya kemana? Ke planet Venus.
bersama UFO tidak akan pernah cukup. Tetaplah belajar di pondok, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau engkau fakir, kau akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Kami sekolah di pesantren sampai hari ini tidak kaya raya, tapi juga tidak fakir miskin dan duafa. Insyaallah hidup ini yang penting cukup. Makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, semuanya dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina kasratal ard. Orang yang kaya bukan karena banyak hartanya, wa innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah merasa cukup. Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka engkau adalah orang yang paling kaya. Ternyata orang kaya juga tidak mau berzakat karena dia merasa masih kurang. Pak, Bapak nggak bayar zakat? Saya masih kurang, rumah masih kredit, mobil masih kredit, semua yang kredit, piringnya kredit, embernya kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah cuma satu. Siapa? Istri. Pak Ustadz, terakhir Ustadz, saya seorang awam, aku juga. Bagaimana cara terbaik untuk menikahkan seorang perempuan yang orang tuanya ada di luar negeri? Apakah menggunakan sighar tahkim atau wali hakim atau taukilul wali? Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya wali dengan urutannya. Wali yang paling kuat namanya wali mujbir. Yang pertama ayah, yang kedua kakek. Di bawah itu urutan wali adalah abang kakak laki-laki, adik laki-laki, kemudian paman, adik ayah, abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Ikuti urutan-urutan wali. Ketika wali itu jauh, lalu kemudian dia lewat jarak qasar salat 89 km, maka jatuhlah urutan wali kepada urutan wali berikutnya sesuai dengan urutan tadi. Ayah turun, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau semua walinya nggak ada sama sekali, barulah ke wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Loh, kok bisa ada orang nggak punya wali? Mu'allaf, perempuan masuk Islam, nggak ada walinya. Bapaknya nggak bisa jadi wali karena tidak Islam. Syarat menjadi wali adalah Muslim. Kok bisa ada perempuan nggak punya wali? Kita pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumah ada kardus. Begitu dibuka disangka paket, rupanya ada anak bayi. Didaftarkan buat kartu nama, namanya binti kardus. Siapa walinya waktu nikah? Maka walinya adalah Pak Kua. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Tapi jangan hanya karena ingin nikah bapaknya nggak setuju lalu lari minta ke Pak Kua. Kalau Pak Kuanya amanah, tidak otomatis menjadi wali hakim, tapi dia pasti memakai urutan tartibul aulia, urutan wali-wali. Itu semua dipelajari di pondok pesantren, belajar fikih mazhab Syafi'i. Insyaallah selamatlah kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini pertemuan yang mendatangkan barakah, yang menurunkan rahmat, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh dan solihah, negeri kita negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan salawat Nabi, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah,
menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Bapak ibunya ikhlas tegar melepas anak ke pondok pesantren. Jadikan pondok pesantren Mau'izul Amin Al-Islami pondok pesantren yang besar, yang mengeluarkan alumni santri-santri sampai ke penjuru dunia, akan menyelamatkan umat dari kejahilan, kebodohan, minaz zulumati ilan nur, menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Abdul Somad tetap di tempat dulu sebentar. Ya, sekedar untuk dikenang pemberian cendramata, kami persilakan kepada Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Muhammad Mas'ud Sahad. Pemberian cendramata dari Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki AMSH selaku pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mau'izul Amin Al-Islami Bunangka Tengah berkenan untuk memberikan cendramata kepada kedua Ustadz pada hari ini. Baik, Bang Zuri. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Betul, acara. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara pada hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Betul. Dan saya sebagai pemandu jalannya acara pada kesempatan yang hari ini, apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang pantas dan kurang sopan, mohon maaf, beribu-ribu maaf dan mohon ampun, lautan ampun. Saya Ahmad Zuhri Ridho dan kawan saya. Dan saya Eko Kusaimi, mohon undur diri dari hadapan Anda. Insyaallah kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Api not ninot tak langkung kembali dia panitia. Terima kasih. Saya jamin Pak Ajungah Ki Buruh jemput dia ke kantor, dia ke panggung,